Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang masalah data-data pribadi yang kembali digunakan pihak aplikasi untuk minjol lagi di aplikasi yang lain tanpa seizin si pemilik data. Hari ini banyak yang sedang menghadapi masalah seperti ini. Teman-teman kita hari ini banyak yang mendapatkan ancaman yang katanya data-data pribadinya akan digunakan kembali untuk minjol di aplikasi lain lagi ketika belum mampu melakukan pembayaran. Ada yang sudah menghadapi masalah seperti ini? Nah, pada video kali ini akan kita bahas tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, sebelumnya aku juga pengen mengingatkan terlebih dahulu untuk stop berpikiran negatif. Dan jangan melakukan tindakan apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Dan stop gali lubang, tutup lubang. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Setiap yang hari ini sedang menghadapi masalah dan berupaya masih tetap menambah masalah baru, pasti membuat kalian tambah pusing 7 keliling. Jadi solusinya apa dong Bang? Untuk kalian yang hari ini memang benar-benar belum mampu melakukan pembayaran dengan alasan ketidakmampuan, stop bayar hutang pinjol dulu. Terlebih fokuslah untuk membangun perekonomian pribadi. Terlebih fokuslah dulu untuk benar-benar serius dan mengistiqomahkan diri untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, kita kembali kepada bab permasalahan. Apa benar? Apa bisa ya data-data pribadi kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran digunakan kembali untuk minjol di aplikasi yang lain? Jadi, sesuai dengan apa yang hari ini sudah menjadi sebuah pengalaman. Tentu kawan-kawan pasti ingat ketika pertama kali melakukan pengajuan pinjaman uang online. Yang pertama itu adalah data-data pribadi, KTP, dan beberapa data-data yang dibutuhkan seperti NPWP, slip gaji, dan lain sebagainya. Itu merupakan data-data pribadi yang hari ini sebenarnya cukup privasi. Tapi karena kemarin mungkin kita tidak terlalu berpikir panjang dan akhirnya karena keterdesakan ekonomi atau mungkin kebutuhan yang lain, kita langsung ajukan aja. Padahal itu data-data pribadi cukup privasi dan penting. Apalagi ketika kalian berfoto selfie memegang foto identitas diri. Itu yang pertama, ketika kita pertama kali ingin melakukan pengajuan pinjaman. Dan yang kedua, di tahap pengajuan, di tahap untuk verifikasi biar bisa lolos minjol itu sudah pasti ada yang namanya video ya. Apa tuh buat kita registrasi ketika verifikasi wajah ya, seperti itu. Ada yang masih ingat ketika disuruh gelengkan ke kanan, geleng ke kiri, buka mulut Anda, kedipkan mata Anda. Itu namanya salah satu syarat untuk bisa lolos di aplikasi pinjol adalah verifikasi wajah. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Hari ini yang sudah mendapat ancaman yang katanya data-data pribadinya akan digunakan lagi buat minjol, coba kita kaji ulang. Khususnya untuk pinjol yang legal OJK. Ada yang sudah pernah mendapatkan ancaman seperti ini dari debt collection atau debt collector pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin. Ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol apa aja deh, pasti sudah ada yang namanya verifikasi wajah tadi. Jadi yang hari ini gelisah, yang katanya data-datanya akan digunakan lagi buat minjol di aplikasi yang lain, jawabannya sudah pasti tidak bisa. Apalagi untuk aplikasi pinjol legal OJK. Misalnya kalau hari ini kalian pinjam di Kredit Pintar, terus misalnya debt collectionnya atau debt collectornya mengancam akan menggunakan data pribadi kalian untuk minjol, misalnya di aplikasi ada Kami, Rupiah Cepat, ada Pundi, dan lain sebagainya. Bisa nggak sih Bang? Jawabannya tidak bisa. Itu untuk aplikasi pinjol legal OJK. Loh kok nggak bisa Bang? Iya, karena harus ada verifikasi wajah tadi.
Dan itu biasanya langsung ketika kita ingin mengajukan pinjaman pertama kali. Itu untuk aplikasi pinjol legal OJK. Terus Bang, gimana kalau yang ilegal? Mungkin hari ini masih banyak teman-teman kita yang terjebak di aplikasi pinjol ilegal. Untuk yang kepo, yang pengen tahu aplikasi apa aja sih yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek dan scroll ke bawah. Kita udah share pada video yang sebelumnya. Untuk aplikasi pinjol ilegal, gua no comment. No comment kenapa Bang? Ya karena memang mereka itu sesuka hati mereka akan menggunakan data pribadi kita. Jadi Bang, artinya apakah pinjol ilegal bisa menggunakan data pribadi kita untuk minjol di aplikasi yang lain? Jawabannya kemungkinan bisa. Karena hari ini seperti sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, aplikasi pinjol ilegal itu memiliki banyak anak, banyak cabangnya. Ada yang udah punya pengalaman ketika mengajukan satu aplikasi tiba-tiba dikirimin sampai 5-7 aplikasi sekali kirim. Yang pastinya pasti bikin bingung buat ngebayarnya. Menko Polhukam RI sudah bilang, aplikasi pinjol ilegal tidak perlu dibayar apabila mereka memang tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah cukup jelas. Jadi jawabannya ketika aplikasi pinjol ilegal itu menggunakan data pribadi kita buat minjol di aplikasi pinjol ilegal yang lain, sudah pasti kemungkinan bisa karena mereka satu induk. Dan jika hal itu terjadi dan kalian ditagih untuk disuruh bayar, fix itu penipuan, tidak perlu dibayar lagi. Bahkan mungkin hari ini banyak dari teman-teman yang sebenarnya nggak minjol, nggak nerima uangnya, atau mungkin hanya baru sekedar mendaftarkan, lalu tiba-tiba dikirimkan uang. Fix itu pemerasan dan penipuan. Toh kita belum klik apa-apa tiba-tiba dikirimin. Mungkin kita belum mau atau masih mikir-mikir tiba-tiba dikirimkan uang. Fix itu pemerasan. Dan biasanya itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Oke, jadi mungkin video ini sudah cukup bisa menjelaskan kegelisahan kalian hari ini. Dan mudah-mudahan di video kali ini bisa menjawab pertanyaan itu. Buat kalian yang mungkin masih kepo, pengen mengajukan beberapa pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi yang hari ini masih membuang energinya secara sia-sia, memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, jangan membuang energi sia-sia lagi. Fokuskan saja untuk memperbaiki diri kita hari ini untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, mudah-mudahan kalian terus tetap sehat dan kalian harus masih semangat. Itu merupakan salah satu kunci dasar untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup hari ini. Untuk yang sudah disebar data, tidak perlu menarik diri. Kalian tidak sendiri. Dan orang-orang yang sudah berhasil melewati semua permasalahan aplikasi pinjol ini, alhamdulillah hidupnya jauh lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.